Bapak ibu Nabi masuk surga atau neraka? Sebenarnya apa urusan kita ngurusi bapak ibu Nabi masuk surga atau neraka? Itu ya. Apa urusannya? Emang nambahi kita, nambahi pahala gitu kalau meyakini? Kan enggak toh. Ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, bapakku di mana? Kata Rasul, abuk finnar, bapakmu di neraka. Nah, bapakmu di neraka gitu kata Nabi, karena mati dalam kondisi tidak beriman. Ini sahabat ini kemudian pergi berlalu dalam kondisi sedih. Kata baginda Nabi, abi wa abuk finnar, bapakku dan bapakmu di neraka. Ya, bagaimana dengan orang yang mereka hidup di masa Rasulullah sebelum diutus jadi nabi, belum diutus menjadi nabi dan rasul? Bagaimana? Mereka orang-orang baik, mengamalkan ajaran-ajaran, mungkin ajarannya Nabi Isa, ajarannya Nabi Ibrahim al-Hanifiyah. Bagaimana kasus status mereka? Menurut keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, mereka disebut sebagai ahlul fatrah. Ahlul fatrah, orang yang hidup di masa senggang. Orang yang hidup di masa senggang, masa tenggang, atau masa senggang. Maksudnya ini jarak Nabi Muhammad dengan Nabi yang sebelumnya itu jauh. Agamanya sudah berubah-ubah itu. Sudah berubah-ubah. Nah, mereka statusnya seperti apa? Menurut ahlu sunnah wal jamaah, mayoritasnya mereka itu urusannya diserahkan pada Allah. Tapi mereka tidak otomatis masuk surga ataupun neraka. Ya. Jadi mereka tidak bisa kita putusi pasti masuk surga atau pasti neraka, diserahkan kepada Allah. Kenapa tidak? Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman gini, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Dan kami tidak akan mengazab suatu kaum sampai kami utus kepada kaum tersebut seorang rasul. Nah, termasuk kakeknya baginda Nabi Abdul Muttalib, ya kan? Bapaknya Nabi siapa? Abdullah. Ibunda Nabi siapa? Aminah. Termasuk yang lainnya tadi. Nah, mereka tidak boleh kita hukumi pasti masuk neraka. Enggak boleh kita hukumi seperti itu. Karena mengapa? Bertentangan dengan ayat Al-Quran ini. Bahwa Allah tidak akan menyiksa, mengazab satu kaum pun kecuali sudah diutus Rasul. Nah, bagaimana mereka mau disiksa? Mereka belum tahu. Nggak ngerti adil atau tidak itu. Kalau orang kagak ngerti terus tahu-tahu dihukum, adil atau enggak? Nggak adil kan? Secara logika kita juga tidak adil. Wong nggak ngerti, nggak tahu aturan, tahu-tahu disiksa. Cuma kita juga tidak bisa memastikan nanti pasti masuk surga. Ya, surga itu kan kewenangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karenanya Imam Jalaluddin As-Suyuti itu mengumpulkan banyak karya. Dalam satu kumpulan karya yang diberi judul Al-Hawi lil Fatawi, karya beliau Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ya seginilah. 2 jilid, per jilidnya segini nih ada. Saya di rumah juga ada. Nah, beliau mengumpulkan banyak riwayat yang menerangkan ahlul fatrah, orang-orang yang hidup pada masa senggang itu nanti di akhirat diuji oleh Allah. Itu banyak riwayatnya. Meskipun daif, tapi banyak sekali riwayatnya. Mereka ujiannya di akhirat. Nah, di akhirat mereka nanti diuji, disuruh taat pada Allah. Kalau taat, langsung masuk surga. Kalau tidak taat, ya masuk neraka. Jadi ujiannya kapan? Nanti di akhirat. Nah, kalau yang sekarang kita ini ujiannya sekarang. Sekarang ini kan kita sudah diuji mau taat atau tidak taat. Karena sudah ada Nabi menjelaskan ini yang boleh, ini tidak boleh, ini haram, ini halal, kan itu dijelaskan.
Nah yang belum ada nabinya gimana tahu halal tahu haram? Nggak tahu kan. Makanya ujiannya kapan? Nanti di akhirat. Itu banyak riwayat yang disebutkan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti gitu. Ini bahkan pernah ditanyakan dulu, udah saya jelaskan juga. Bapak ibu Nabi masuk surga atau neraka? Sebenarnya apa urusan kita ngurusi bapak ibu Nabi masuk surga atau neraka? Itu ya. Apa urusannya? Emang nambahi kita, nambahi pahala gitu kalau meyakini kan enggak toh. Lagian kalau Pak Teguh ini dibilang bapaknya masuk neraka, maknya masuk neraka, kira-kira sedih nggak Pak Teguh? Ya sedih lah, gimana gitu ya. Dibilang maknya pasti masuk neraka gitu. Kalau kita berani mengatakan seperti itu ke baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah Pak Ustadz, kan ada hadis dalam Sahih Muslim. Ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, bapakku di mana? Kata Rasul, abuk finnar, bapakmu di neraka. Nah, bapakmu di neraka gitu kata Nabi, karena mati dalam kondisi tidak beriman. Ini sahabat ini kemudian pergi berlalu dalam kondisi sedih. Mayoritas muhaddisin lah malah mati ini. Mayoritas muhaddisin meriwayatkan Rasul nambahi, ya dimanapun kamu lewat kuburan orang kafir, berilah kabar mereka masuk neraka. Udah selaras dengan riwayat yang tadi. Ada satu tambahan, perawinya satu saja, satu perawinya. Rasul manggil lagi itu sahabat. Kata baginda Nabi, abi wa abuk finnar, bapakku dan bapakmu di neraka. Itu satu tambahan. Nah kata Imam Baihaqi, saya Imam Baihaqi juga dinukil oleh Imam Suyuti dan sebagian muhaddisin, ini tambahan sanadnya sahih, ya benar sahih, tapi syadz, nyeleneh. Sebab dari sekian puluh perawi yang meriwayatkan hadis ini, satu saja yang ngasih tambahan bapakku dan bapakmu di neraka. Teman-temannya yang lebih kuat hafalannya tidak ngeriwayatin itu. Teman-temannya semua yang lebih kuat hafalannya meriwayatkan, setiap kali kamu lewat kuburan orang kafir, berilah berita dia masuk neraka. Kok ada tambahan bapakku dan bapakmu di neraka? Nah ini kalau ini yang murid-murid saya ini berapa puluh gitu. Semuanya meriwayatkan bahwasanya Ustadz Yusuf sudah menikah. Datang Pak Nandan. Karena Pak Nandan diundang Pak Kusrianto nggak datang mungkin kan. Jadi punya berita sendiri enggak, Ustadz Yusuf belum menikah. Ini semua 50-60 mengatakan Ustadz Yusuf sudah menikah. Satu sebiji orang, Pak Nandan orang baik, hafalannya juga baik, tapi menyelisihi semua ini. Kira-kira kita percaya yang mana? Yang banyak apa yang sedikit? Nah itu maksudnya. Jadi kalau ada hadis sahih secara sanad, tapi menyelisihi yang lain yang banyak. Yang banyak tadi lebih kuat hafalannya, awsaq minhu, secara disiplin ilmu hadis disebut hadis nyeleneh, syadz. Dan nyeleneh itu termasuk dhaif, dihukuminya bagian dari dhaif. Mudeng ya? Mudeng. Jadi bapakku dan bapakmu di neraka, hadis itu dianggap nyeleneh, syadz. Karena mengapa? Menyelisihi hadis yang lebih sahih, bahkan menyelisihi Quran. Nah Quran yang berkata, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula, kami tidak akan mengazab siapapun sampai kami utus rasul. Lah bapak ibu Nabi belum kenal Nabi dan Rasul, belum ada ajaran Islam, kenapa disiksa masuk neraka? Jadi hadis ini berselisihnya dengan teks lain seperti itu. Belum lagi sebagian ulama itu menyebutkan kalau mau dimaknai sahih, bapakku di sini maksudnya bukan bapak kandung, tapi siapa? Paman. Iya, paman. Orang Arab itu, dalam istilah orang Arab, nyebut paman dengan bapak itu biasa. Boleh dan biasa. Iya, Pak D, Pak Le itu dipanggil bapak biasa. Contohnya Al-Quran lagi.
أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. Dalam surat Al-Baqarah, Yakub saat mau meninggal bertanya pada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, kalian nanti kalau aku mati yang kalian sembah itu siapa? Anak-anaknya Yakub itu siapa? Yusuf, terus Benyamin, terus Lawi, terus Yehuda, terus dan lain-lain ya. Saudaranya banyak. Yusuf, berapa belas saudaranya? Ya. Jadi Yusuf dan saudara-saudaranya menjawab, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida. Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu. Bapakmu siapa? Badal, kalau nahwunya badalnya. Siapa bapaknya disebutkan? Ibrahim, Ismail, dan Ishak. Nah, padahal yang bapaknya Yakub itu Ismail atau Ishak? Ishak. Ismail itu siapanya? Paman. Iya kan? Karena saudara Ishak, beda emak. Satu bapak, beda emak. Jadi kan paman. Tapi disebutkan sebagai bapak. Jadi nyebut paman dengan bapak itu bisa dan boleh dalam bahasa Arab. Dan biasa. Gitu. Karenanya kalau mau dimaknai ini hadisnya sahih, berarti yang dimaksud baginda Nabi, bapakku dan bapakmu masuk neraka. Di neraka bukan bapak Nabi yang namanya Abdullah, tapi siapa pamannya? Abu Talib. Satu lagi Abu Lahab. Abu Lahab paman Nabi bukan? Masuk neraka enggak? Pasti masuk neraka. Saya selanaron zatalah, pasti. Jadi kalau mau dimaknai sahih seperti itu, jangan kok bangga-bangga bilang bapak Nabi aja masuk neraka. Jangan kayak gitu ya. Jangan, kita sebisa mungkin beradab ke baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah emaknya Nabi, ibunda baginda Nabi Aminah, kenapa kok tidak boleh dimintakan ampun oleh baginda Nabi? Dalam hadis sahih Rasulullah memintakan ampun untuk ibunya sama Allah dilarang. Minta izin untuk menziarahi ibunya diperbolehkan. Nabi sering ziarah ke makam ibunya. Kalau ziarah nanti nangis. Para sahabat yang ikut pun juga nangis juga gitu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kenapa enggak boleh dimintain ampun? Kenapa kira-kira? Nah, yang mengatakan masuk neraka ya kalau nggak boleh dimintain ampun berarti kan musyrik, nah gitu ya. Iya, kan dalam Al-Quran disebutkan maka dalin nabi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Nggak selayaknya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun bagi orang-orang musyrik, meskipun mereka kerabat. Setelah tahu jelas-jelas mereka mati dalam kondisi tidak beriman. Oh, berarti kan mungkin, nggak bisa memastikan, mungkin nggak boleh dimintain ampun karena musyrik, tapi hanya mungkin. Kenapa mungkin? Sebab belum tahu ajaran Islam. Lah iya kan? Iya. Ini satu kemungkinan. Kemungkinan yang kedua. Kemungkinan kedua tidak boleh dimintain ampun, dimintakan ampun tidak boleh karena nggak berdosa. Ya iya kan? Kemungkinan pertama musyrik, kemungkinan kedua tidak berdosa. Kenapa nggak berdosa? Ya nggak ngerti mana yang halal, mana yang haram.
Mana yang boleh, mana yang nggak boleh, mana yang syirik, mana yang tauhid. Kan belum diutus Nabi. Ada dua kemungkinan. Nah, kenapa yang dipilih yang syirik? Ayo, kenapa dipilih yang syirik? Kenapa nggak dipilih yang nggak punya dosa? Ini lebih kuat kemungkinannya. Karena mengapa? Kembali ke ayat Al-Isra tadi. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan mengazab suatu kaum sampai mengutus rasul. Gitu Pak Ngadimin ya. Wallahu a'lam. Tapi sebenarnya tidak baik kita membahas bapak emak Nabi itu di surga atau di neraka. Udah serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfaatnya apa? Lagian sampean itu loh, kita suka bahas bapak emaknya Nabi di surga atau neraka. Emang sampean yakin masuk surga gitu? Yakin gitu? Enggak kan? Enggak bisa. Kita tuh enggak bisa memastikan bahwa kita pasti masuk surga. Kita tuh hanya bisa berdoa, memohon, berusaha semoga menjadi pengiring baginda Nabi masuk surga. Setelah panjang umur dalam ketaatan dan kesehatan. Amin ya rabbal alamin.